Salam, perkenalkan nama saya Erlin Kalilapiga. Saya dari Prodi PAK semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menjadi dewasa dalam segala aspek. Oke, baik, kita akan masuk dalam capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah bagaimana menganalisis pertumbuhan diri sebagai pribadi dewasa melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Berikutnya kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran menjadi dewasa dalam segala aspek ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Pertama, menjelaskan arti dewasa dalam ke-6 aspek perkembangan. Yang kedua, bagaimana memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap aspek perkembangan. Yang ketiga, menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan dan mengkritisi perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan. Dan yang terakhir, memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Nah, adik-adik di sini ada satu pertanyaan yang pertama sebelum kita masuk dalam materi yang akan kita bahas bersama. Ada satu pertanyaan yang menjadi perenungan atau bisa dijawab oleh adik-adik semua, yaitu yang pertama, apa sih itu menjadi dewasa dalam segala aspek? Adik-adik bisa menjawabnya setelah uh, membaca atau mendengarkan materi yang akan disampaikan. Oke, baik. Secara umum, menjadi dewasa itu memiliki arti bahwa mampu mengambil tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan seperti emosional, sosial, dan finansial. Nah, menjadi dewasa juga memiliki arti bahwa menyadari potensi dan keunikan diri serta menjalani hidup dengan integritas dan kesadaran diri dengan matang. Nah, jadi bisa dipahami secara pemahaman kita bahwa menjadi dewasa itu berarti kita mampu mengambil tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan kita. Contohnya dalam kita sebagai anak sekolah, bagaimana kita mengambil tanggung jawab kita sebagai siswa, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan semua tugas itu kita harus selesaikan sesuai dengan waktu atau ketentuan yang ditetapkan oleh guru dan siswa. Oke, sekarang kita akan masuk dalam bagian pembahasan. Yuk kita sama-sama melihat pembahasan seperti apa sih aspek dewasa itu dalam segala aspek. Mari kita lihat di slide berikutnya. Oke, di sini kita akan membahas seperti tadi yang dikatakan bahwa kita akan membahas beberapa aspek dewasa dalam beberapa aspek dalam dewasa. Nah, yang pertama itu ada aspek fisik, yang kedua ada aspek intelektual atau kognitif, dan yang berikut aspek emosi, yang berikut aspek moral atau spiritual, dan yang terakhir ada aspek identitas diri. Nah, mari kita lihat satu persatu materi yang akan kita bahas secara satu persatu. Ada yang kelima aspek tadi itu. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu ada aspek fisik. Nah, aspek fisik ini adalah suatu hal yang dimana tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk tiap tahap usia. Kesehatan diperoleh bila ada keseimbangan antara kerja dan olahraga serta istirahat yang cukup. Nah, banyak orang yang menderita penyakit karena memiliki pola hidup yang salah, misalnya penyakit diabetes. Nah, penyebabnya adalah pola makannya yang salah, terlalu makan makanan yang manis-manis, dan bisa juga karena memiliki riwayat penyakit diabetes dalam keluarga. Yang berikut adalah aspek kognitif. Nah, aspek ini berbicara tentang bagaimana ia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungan. Maka pendidikan sangat penting membekali setiap individu disiapkan untuk mengembangkan kemandirian, menjadi kritis dan kreatif. Nah, contoh berpikir kritis, kita bisa melihatnya itu ada beberapa, yaitu banyak bertanya. Ketika dalam ruangan kelas,
siswa bisa bertanya kepada gurunya. Dan kedua, berwawasan luas. Bagaimana ia mempelajari lewat bertanya itu sehingga ia memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, yang berikut punya pendapat sendiri. Dia memiliki pendapat sendiri ketika ditanya, dia akan memiliki pendapat sendiri. Nah, yang berikut mengatasi masalah. Dia akan mengatasi apa yang menjadi masalahnya dalam kelas. Terus yang berikutnya itu tidak cepat puas. Nah, berarti ketika dia bertanya kepada guru dan ia mendapatkan jawaban, dan dia akan terus bertanya, dia akan mengkritisi jawabannya itu karena dia tidak akan merasa puas sebelum jawaban itu benar-benar memuaskan atau dia benar-benar memahami. Terus menyadari kesalahan. Nah, siswa ini akan menyadari kesalahannya ketika ia dalam kelas, ia memiliki kesalahan, dia akan menyadari kesalahannya. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Oke, yang berikut kita akan masuk ke aspek emosi. Nah, pasti adik-adik atau siswa-siswi pasti mengalami yang namanya emosi. Nah, di sini aspek emosi adalah kemampuan untuk menyatakan emosi, baik positif maupun negatif, dengan alasan yang tepat, cara yang tepat. Nah, hal ini dapat diperoleh bila sejak kecil anak diberikan kesempatan untuk menyatakan emosinya. Yang berikut adalah aspek moral atau spiritual. Nah, berbicara dengan aspek moral atau spiritual, yaitu bagaimana mampu menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama, menggunakan standar nilai yang berlaku secara universal dan konsisten. Dalam hal ini, ia mengakui bahwa ia mengenal Tuhan, bahkan bergantung kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah aspek identitas diri. Aspek identitas diri ini berbicara tentang kesadaran tentang keberadaan diri, bahwa dirinya memiliki beberapa kekuatan, tetapi juga ada kelemahan. Kelemahan dan kekuatan ini merujuk pada sifat, bukan penampilan fisik. Nah, orang yang menyadari keberadaan dirinya juga diharapkan dapat bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi dan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Apa sih yang menjadi pesan Alkitab tentang menjadi dewasa? Nah, kita bisa melihat pesan Alkitab tentang menjadi dewasa. Dalam Lukas 2 ayat yang 42 sampai 52 jelas kita bisa melihat cerita tentang kehidupan Yesus pada masa itu. Cukup kita pahami bahwa Yesus menggunakan kesempatan untuk menyiapkan dirinya. Di ayat 25 yang berbunyi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan sesama. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus bertumbuh dalam aspek fisik, yaitu bertambah besar, kognitif, bertambah hikmat, emosi, tidak marah kepada orang tuanya ketika menegur, sosial, dikasihi oleh manusia, spiritual, dikasihi Allah. Itu adalah aspek dikasihi Allah, itu adalah aspek identitas diri. Nah, bisa dilihat pada ayat 49. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20, di sini Paulus memberikan pesan tentang pertumbuhan menjadi semakin dewasa secara spiritual. Dewasa secara spiritual hanya dapat diperoleh bila seseorang menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman. Jadi dengan menjelaskan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi dewasa dalam hal spiritual. Jadi teman-teman, kita perlu penting sekali dewasa secara spiritual, di mana kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan melalui doa dan pembacaan firman, kita terus berjumpa dengan Tuhan, maka pasti kita akan akrab dengan Tuhan. Seperti seorang anak dengan ayahnya. Dia ketika ada hubungan dan setiap hari bertemu, maka akan ada hubungan yang akrab. Begitu juga dengan diri kita sama Tuhan. Ketika kita mulai memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, melalui doa, kita datang kepada Tuhan, pasti kita akan akrab dengan Tuhan. Jadi sangat penting kalau kita jadikan Tuhan itu sebagai yang utama dalam hidup kita. Oke, sekarang kita akan masuk di bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari materi hari ini adalah
bagaimana bertumbuh menjadi dewasa adalah tugas setiap manusia. Jadi setiap kita ada memiliki tugas masing-masing untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Nah, maka kita pun harus bertumbuh dewasa dalam hal spiritual kita. Melalui kita membaca firman, berdoa, dan menjalin hubungan dengan Tuhan setiap waktu dan menjaga dengan sungguh-sungguh, maka semakin hari kita akan terus bertumbuh dewasa dalam iman. Maka bertumbuh dewasalah dalam segala aspek setiap hari. Mari adik-adik atau siswa-siswi saya mengajak kita sama-sama bertumbuh dalam iman. Kita bertumbuh dewasa dalam spiritual. Maka seluruh proses kehidupan ini kita gantungkan kepada Tuhan. Kita mulai akrab dengan Tuhan, kita mau menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap waktu, dimanapun kita berada, baik kita di kelas, di ruang, atau dimanapun kita berada, kita bisa berhubungan dengan Tuhan melalui doa, membaca firman. Pasti Tuhan akan menolong kita lewat Roh Kudus-Nya. Jadi saya mengajak adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama bertumbuh dalam dewasa, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dimanapun, apapun itu, kita harus bertumbuh dewasa dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi tetap semangat, pasti bisa. Nah, di sini ada latihan soal yang teman-teman bisa renungkan atau bisa menjawab. Nah, yang pertama itu bertumbuh menjadi dewasa secara fisik meliputi beberapa aspek, yaitu nanti teman-teman akan bisa menjawabnya. Dan yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa dipengaruhi beberapa aspek perkembangan pada manusia, yaitu bisa disebutkan ada beberapa aspek yang tadi kita sudah bahas, bisa disebutkan. Yang ketiga, kemampuan membangun hubungan yang benar dengan Tuhan dan kemampuan melakukan penghayatan iman kepada Tuhan dimaknai dengan dewasa secara apa? Ketika kita kemampuan membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, maka itu kita maknai dengan dewasa secara apa? Nah, apa pesan yang keempat itu, apa pesan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat ke-20 tentang pertumbuhan yang semakin meningkat. Nanti teman-teman bisa menjawab soal-soal ini dan akan dikumpulkan kepada Miss. Oke, sekian dan terima kasih untuk kelas kita hari ini. Kita sudah selesai dengan pembahasan materi menjadi dewasa dalam segala aspek. Kiranya materi hari ini bisa memberkati kita semua dan kita pasti bisa menjadi dewasa dalam segala aspek jika kita terus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap harinya. Shalom, terima kasih dan semangat.